first time ada di sini. Terima kasih buat PD Kasih Tuhan ya di asuransi Sinarmas yang boleh kasih kepercayaan saya boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan dalam perjalanan pelayanan saya. Kalau ke kantor ya, kantor-kantor itu hanya baru 2 yang saya lihat tuh kalau ibadah rame gitu ya. Nah jadi hari ini saya bersyukur yang datang banyak juga. Tepuk tangan dong. Wih, keren ya. Keren banget gitu. Nah saya bersyukur, terima kasih. Saya dikasih waktu 30 menit. Biasanya saya khotbah tuh bisa sampai 1,5 jam. Gitu. Saya usahain ya. Oke. Tema hari ini Ibu Gabriela sampaikan ada tujuan dan sasarannya itu mempelajari tokoh Nehemia dalam ketekunan berdoa. Bagaimana, lalu yang kedua bagaimana mengaplikasikan ketekunan doa dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saya berusaha cepat dan kita sama-sama bisa mengerti. Bapak Ibu Saudara di lawa Tuhan, saya pun sama. Siapa sih Nehemia gitu kan? Nah, Nehemia adalah seorang bisa dikatakan nabi ya. Nabi, walaupun dalam pekerjaan dia punya 2 pekerjaan yang penting. Yang pertama dia jadi juru minum dari Raja Artasasta. Ya dulu, kalau sekarang mungkin namanya bartender gitu lah. Dia juru minumnya. Lalu setelah itu karena dia punya hati untuk Yerusalem, dia terpanggil di kota Yerusalem. Lalu dia angkat menjadi seorang bupati di sana. Dan dia yang membangun tembok Yerusalem. Lalu dia punya arti nama itu Nehemia yang dihiburkan oleh Allah. Lalu yang ketiga dia adalah seorang yang hidupnya benar. Dia hidup benar di dalam takut akan Tuhan. Nah itu Nehemia. Nah pertanyaan kedua adalah apakah Nehemia seorang yang bertekun di dalam doa? Saya mencari kata tekun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bilang tekun adalah seorang yang rajin, keras hati atau niat yang teguh gitu ya, dan bersungguh-sungguh. Nah itu tekun. Seorang yang rajin, keras hati dan bersungguh-sungguh. Ketiga hal ini udah pasti berhubungan dengan intensitas. Sesuatu semakin banyak dilakukan itu baru bisa tekun gitu ya. Saya nggak bisa bilang contohnya Ibu Gabriela mana ya? Nggak hadir ya? Oh di belakang, oke. Saya nggak bisa bilang Ibu Gabriela itu misalnya seorang yang rajin. Kalau saya baru lihat dia sekali gitu ya masuk kantor sebelum waktunya, saya nggak bisa. Saya nggak bisa ngelihat Anto misalnya. Pertama kali saya lihat dia nggak terlambat, terus saya bilang, wih rajin, nggak bisa. Mungkin kalau saya bilang, wih rajin loh, itu ada 2 gitu ya, bisa benar-benar mengagumi atau yang satu ngeledek, rajin amat sih lo gitu ya kan, cari muka lo gitu kan. Nah kalau dia ngelakuin itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, waktu pertama saya bilang, wih Bu Gabriela rajin, tapi wih dia emang rajin. Intensitas yang dia lakukan itu akhirnya membuat definisi dalam diri saya. Wah dia memang tekun sih orangnya. Rajinnya itu gak di awal-awal aja, dari awal, pertengahan hingga akhirnya gitu ya. Dia selalu rajin, dia selalu bersungguh-sungguh, dia selalu punya niat yang teguh. Nah itu bisa dihubungkan juga dengan yang namanya integritas. Kalau saya ingat dulu pada zaman saya masih sekolah pakai raport itu di bagian bawah ada 3 penilaian. Yang pertama apa? Kalau ada yang ingat kerajinan, atau saya sendiri yang paling tua di sini enggak ya? Kerajinan, terus kerapihan, satu lagi apa saya lupa tuh? Perilaku, kebersihan. Cuma 3. Perilaku, kebersihan, keterampilan. Saya lupa deh. Ya karena kalian semua jawab benar gitu aja lah ya. Dan jadi ada 3 gitu kan. Nah 3 itu ada yang namanya kerajinan, dan itu dilihat juga sama wali kelas kita.
Rajin masuk nggak, rajin bikin PR nggak, tugasnya gitu kan. Nah, intensitas waktu saya melakukan itu mempengaruhi. Sampai akhirnya saya selalu rajin, saya selalu punya niat yang teguh, saya selalu punya hati yang bersungguh-sungguh melakukan pekerjaan, baru bisa dikatakan tekun. Kalau nggak pakai kata selalu, belum, rajin, standar. Tapi kalau selalu, always, nggak ada hujan, nggak ada badai, tetap itu orang yang tekun gitu. Apalagi dikatakan bahwa Nehemia dia seorang yang tekun. Kalau kita baca dari Nehemia 1 sampai Nehemia yang ke-13, hampir di setiap pasal Nehemia selalu menunjukkan dalam keadaan apapun dia berdoa. Nah, intensitas itulah yang menunjukkan bahwa Nehemia adalah seorang yang tekun berdoa. Kalau kita hari ini berdoa, besok enggak gitu, nanti lusa enggak lagi nih, belum. Tapi kalau hari ini kita kemudian doa, besok doa, lusa juga doa, selama 1 minggu doa, dan itu terus berkesinambungan dengan intensitas kita. Nah, kita baru menunjukkan diri kita bahwa kita adalah orang yang tekun berdoa. Nah, pertanyaan ketiga adalah, apakah bertekun dalam doa itu mempengaruhi kuasa doa? Siapa di sini yang percaya bahwa doa itu berkuasa? Angkat tangan. Siapa di sini kalau udah tahu doa itu berkuasa, setiap hari dia berdoa? Angkat tangan. Mulai berkurang ya. Mulai berkurang ya. Oke, ya. Apakah bertekun di dalam doa mempengaruhi kuasa doa? Kalau kita baca dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Lukas 18 ayat 1 sampai 8 bilang gini, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, berdoa dengan nggak bosan gitu, nggak lelah. Dan katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Dalam kurung nih hakim bebal gitu ya. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia. Udah deh, tiap hari datang mulu, bela saya Tuhan, bela, yaudah deh saya benerin aja deh, supaya jangan terus saja ia datang akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu, bebal itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-mengulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Apakah bertekun dalam doa mempengaruhi kuasa doa? Jawabannya yes. Yes. Tuhan kasih perumpamaan ini, bilang gini, kalau hakim yang bebal tadi itu, yang gak takut Tuhan, yang gak peduli sama orang lain, gak punya hati sama orang lain, itu pada akhirnya bisa bilang, ya udah deh, lu datang mulu, gue bosan, udah suruh bilang, udah gue jawab deh nanti, gue urus deh perkara dia pasti bener deh gitu. Apalagi Tuhan kita, gitu. Apalagi Tuhan kita. Tuhan kita, dia punya hati yang luar biasa. Is a good listener, dia pendengar yang baik. Kalau kita ngomong mungkin sama orang bisa sambil main handphone gitu ya. Tapi dia nggak pernah membedakan stratamu saat kita datang dalam hadirat Tuhan, nggak. Dia nggak ngelihat kekayaanmu, dia nggak ngelihat siapa budaya kita, siapa kita, kulit kita, rambut kita,
Enggak. Dia selalu mendengar setiap seruan doa umatnya. Kalau hakim yang bebal aja bisa begitu, apalagi Tuhan. Ini yang Tuhan maksud. Jadi ketika kita semakin sering berdoa, cuma seringkali kita nganggap kita nggak didengar. Karena udah terbiasa. Kalau kita ngomong sama orang itu acuh, kita ngerasa kayak udahlah nggak didengar. Lalu when kita rapat, terus kita kasih usul, udahlah nggak didengar. Jadi udah, apalagi ketemu Tuhan yang nggak bisa dilihat mata, yang cuma katanya bisa dirasakan, ya udah sekedarnya gitu. Pasti juga mungkin nggak dengar. Padahal dengar, Tuhan mendengar setiap doa umatnya. Jadi dengan kata lain gini, semakin sering Anda berdoa, semakin cepat Anda menerima jawaban Anda. Itu sebabnya Tuhan bilang ini, jangan jemu-jemu berdoa. Apalagi yang berdoa orang benar. Sama seperti Nehemia tadi. Orang benar. Yakobus 5 ayat 16 bilang gini, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar, bila yakin dengan didoakan, sangat, Alkitab mencatat nggak besar, ada kata depannya sangat besar. Ruangan ini besar, tapi ada ruangan yang lebih besar lagi, kita sebut sangat besar. Sangat besar kuasanya. Lalu ayat selanjutnya bilang gini, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Elia manusia biasa berdoa minta hujan gak turun. Bukan hari itu gak turun, 3 tahun 6 bulan gak turun. Itu bagaimana tuh keadaannya? Hujan tidak turun, lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Alkitab mencatat Elia tuh manusia biasa. Walaupun pada zaman Tuhan Yesus, Elia dianggap sebagai Tuhan. Siapakah engkau? Engkau Elia kah? Atau engkau Musa kah? Aku bukan Elia, aku bukan Musa, tapi aku yang datang dari sorga. Elia manusia biasa, walaupun dijemput dengan kereta api dari sorga, jadi dia terangkat hidup-hidup tanpa mengalami kematian. Dia manusia biasa, tapi dia punya intensitas berdoa, dan doanya dijawab Tuhan. Apa sih doa itu? Apa sih doa itu? Menurut Bapak Ibu, apa sih doa itu? Sisi kanan, jangan mau kalah nanti sisi kiri. Apa doa itu? Wih, sadis. Nafas hidup orang percaya. Wih, ngeri. Jangan mau kalah. Ini jawabannya aja udah bikin tercengang nih. Gitu ya. Jangan mau kalah. Sisi kiri. Apa itu doa? Gaya hidup ini. Ngeri. Pasti ini ada kata yang lebih tercengang lagi. Apa itu doa? Nyerah. 1, 2. Oh, nyerah nih kayaknya. Coba yang kiri, kalau ini jadi pemenang nih. Apa itu doa? Harapan masih ada jawaban. Walaupun nadanya udah turun nih ya kan. Dan dia kan kayak hidup. Nama sih pengharapan. Nah, apa yang Bapak Ibu tahu tentang doa tuh? Itu benar lah ya. Itu benar. Dan saya meyakini doa, apa sih yang bikin orang kayak nggak bisa, gimana ya, gue nggak mau berdoa, nggak bisa berdoa. Doa deh, nggak bisa berdoa. Gue bingung kata-katanya gimana gitu. Tapi kalau di rumah cerewet banget, suaminya dicerewetin mulu, gitu ya. Suami cerewet, gitu. Gak bisa berdoa, bingung kata-katanya. Gimana ya? Atau suruh doa, aduh lupa gue. Atau ada juga nih yang merasa nggak layak gitu. Jangan gue bro, gila gue bisa ngedukung teman lu, suruh gue doa, gila lu ya. Jangan gue, jangan. Udah sih cuma doa pembukaan doang. Nyerahkan ibadah ini, jangan bro, gue gak mau ngomong. Kayaknya takut banget, kayak nggak layak gitu kan. Kayak udah deh jangan sih bro, jangan please lah, please gitu. Kenapa lu gak doa? Susah tuh waktunya bro, gue pusing. Gue gak ada main game, gue bisa main game kalau di kantor.
Habis kantor bisa main game, itu juga ngumpet-ngumpet, gak bisa langsung masuk ke rumah. Waduh, susah tuh waktunya. Kalau udah malam capek, gue mesti bangun pagi, rumah gue jauh. Edo rumahnya di Bekasi katanya. Kalau nggak doa, udah doa gua. Di mana? Doa makan udah, doa tidur udah, kan udah doa. Udah deh pokoknya banyak deh seluruh jawaban kita tuh banyak. Tapi gini, emang si doa yang sesungguhnya tuh gini. Doa yang kita siapkan waktunya teman-teman. Bukan doa makan, doa tidur gitu, doa mau pergi berangkat, enggak. Doa yang benar-benar kita siapin waktunya untuk khusus. Kalau dalam doa pribadi kita bisa siapin entah pas bangun tidur atau kita bisa sebelum tidur. Kalau di gereja kan itu udah pastilah kita terjadwal doanya setiap hari ini gitu misalnya. Kalau di gereja saya setiap hari Selasa dari jam 6 sampai jam 7. Itu yang semua korporat sama pagi, hari Sabtu jam 5 sampai jam 6. Kan udah ada terjadwal. Tapi bagaimana dengan pribadi kita? Isinya doa apa sih yang bikin orang bingung gitu kan? Apa sih? Kalau teman-teman ingat cerita di mana Tuhan Yesus ajarkan murid-muridnya berdoa tadi ya, di awal kita doa, namanya doa Babe gue, ya, doa Bapa kami. Nah ada 4 unsur tuh di dalam doa Bapa kami yang saya catat. Yang pertama itu memuliakan Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Itu unsur memuliakan Tuhan di dalam doa. Yang kedua, adanya permintaan untuk kebutuhan kita. Di doa tuh ada permintaan. Berilah pada hari ini apa? Makanan kami. Makanan tuh bicara untuk apa sih? Buat tubuh kita, supaya kita bisa sehat gitu kan. Ada vitamin yang masuk. Bukan berarti terus kita plek cuma doa buat makanan, enggak. Thanks buat clothes yang aku pakai. Terima kasih Tuhan kau sudah cukupkan sekolah anakku. Minta Tuhan beri, tolong berkati aku. Ini aku butuh duit nih buat bayar kontrakan, bayar kos-kosan. Aku butuh duit buat bayar cicilan mobil, motor, buat cicilan villa. Ini orang kaya kan Indonesia, semuanya dicicil gitu. Tenang aja, yang penting diasuransiin di Sinar Mas gitu ya. Tenang, masuk Eko gitu kan. Kayaknya minta, Tuhan bilang tuh minta. Dalam doa tuh ada unsur itu nggak apa-apa. Mungkin teman-teman pernah dengar, doa lu minta-minta mulu. Ya orang Tuhan yang ngajarin, boleh kok. Mintalah maka akan aku beri. Waktu itu ada anak sulung kan ada dua bapak. Satu bapak punya 2 anak sulung sama anak bungsu. Pasti semua pada dengar ceritanya kan, anak bungsu habis-habisin duitnya gitu kan. Terus balik lagi bapaknya kayak sambutnya luar biasa lah, dikasih cincin lah, dikasih jubah. Terus anak sulungnya bilang gini, bapak selama saya di rumah, bapak nggak pernah bikin begini. Terus bapaknya bilang gini, lu nggak pernah minta. Nah, gitu. Padahal Tuhan bilang gini, minta, maka aku akan beri. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Minta kan? Apa yang mau minta? Minta. Yang penting mintanya sesuai kebutuhan. Bukan keinginan. Bukan. Gaji 5 juta minta iPhone 14 yang 2 tera. Udah sadis. 1 tera ada 30-an gitu. Apa nangis-nangis deh. Tuhan bilang gitu, kalau gue kasih lu bayar gimana? Aduh, Tuhan juga bingung gimana nih. Gue kali terus, lu kan gaji cuma 5 juta bro. Aduh gimana sih bro, ya nyicil coba lihat cicilan yang lain bro gitu kan. Gimana ya bro mau ngasih? Itu kebutuhan atau keinginan tuh? Jangan-jangan keinginan kan, bukan kebutuhan. Nah yang Tuhan mau itu kebutuhan. Tuhan akan kasih itu kalau memang itu sesuai kebutuhan kita. Lalu yang ketiga di ayat 12 itu apa? Adanya pemulihan hubungan dengan sesama. Dalam doa Bapa kami, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga sudah. Yang benar.
Ada pemulihan hubungan loh. Tuhan mau ada pemulihan. Jadi di dalam doamu juga nih, doa khusus tadi tuh, selain memuliakan Tuhan, terima kasih Tuhan, Tuhan ajaib dahsyat banget hari ini buat hidup saya. Tuhan udah tolong saya pekerjaan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan udah memuliakan. Terus minta Tuhan boleh enggak kasih aku ini. Lalu yang ketiga ada pemulihan hubungan. Tuhan, saya hari ini kesel banget tuh sama perempuan itu tuh. Cerewet pisan, cerewet gitu kan. Kesel banget. Waduh, ada pemulihan. Tuhan ajarin saya untuk ngampunin dia, supaya saya besok masuk kantor saya bisa senyum. Gitu ya. Saya enggak jadi orang munafik yang pas gitu ya. Ada pemulihan hubungan. Tuhan, saya kesel banget sama papa mama saya hari ini. Mereka gak ngerti banget, saya kerja udah dari pagi sampai malam sampai pagi Buset. Ini gimana nih Tuhan? Tuhan ajarin saya supaya saya tetap sayang sama orang tua saya, supaya mulut saya gak keluar kata-kata yang kasar nyakitin orang tua saya. Itu ada pemulihan hubungan. Lalu yang keempat dari doa Bapa Kami itu ada apa? Adanya pemulihan dari pergumulan hidup. Janganlah membawa kami ke dalam, tetapi lepaskanlah kami daripada yang ini. Dari pergumulan hidup. Kita semua punya pergumulan hidup. Minta Tuhan lepasin. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Buat kita, Bapak Ibu, mari tentukan kita punya waktu berdoa khusus. Kalau saudara kita yang muslim punya waktu 5 kali dalam sehari. Saudara kita yang Yahudi itu punya waktu 7 kali dalam sehari. Yang muslim aja udah 5 kali, Yahudi 7 kali, sadis. Ajaibnya Tuhan gini, Tuhan gak pernah minta kita harus berapa kali berdoa. Baik banget nih. Kita yang gak pernah berdoa aja tetap merasakan kebaikan Tuhan, bener gak? Kita yang gak berdoa aja loh. Kita yang lupa aja tetap merasakan kebaikan Tuhan. Apalagi kalau kita berdoa. Tuhan gak bilang gini, doanya mesti panjang-panjang ya. Bahkan Tuhan bilang gini, kalau doa gak usah panjang-panjang nak, tetap apa adanya aja, gak usah bertele-tele. Kalau di rumah, masuk ke kamar, tutup pintu, kamu berdoa, kamu teriak panggil namaku nak. Tuhan gak kasih durasi, Tuhan gak kasih kelipatan untuk kita berdoa, no. Tapi alangkah indahnya kalau kita punya komitmen, entah mau bangun pagi atau mau tidur malam, entah 5 menit, 10 menit. Tapi menurut saya nih, kalau kita banyak yang tadi tuh 4 tadi tuh, memuliakan, minta, ada pergumulan, lalu ada hubungan, lebih masih dari 10 menit untuk kita ngucapin itu semua. Tuhan senang kalau kita kasih waktu untuk berdoa. Karena buat saya, doa adalah sarana yang menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. 5 menit terakhir. Teman-teman, sama seperti Nehemia yang dia selalu bertekun, ada intensitas doa. Saya bilang tadi, semakin sering kita berdoa, semakin sering juga kita akan mendapatkan jawaban dari Tuhan. Buat kita gini, gimana caranya mengaplikasikan kehidupan doa kita? Seberapa butuh Tuhan dalam kehidupan kita? Kalau kita tahu nih banyak beban berat, pergumulan kita, harusnya kita semakin sering datang kepada Tuhan. Kita gak akan kuat untuk nopang sendiri. Kita butuh Tuhan yang menciptakan langit dan bumi untuk menopang setiap kita. Sehingga waktu kita berjalan melangkah pagi untuk setiap baru gitu, hari yang baru, Tuhan menyertai kita. Immanuel, Allah beserta kita. Kayak apa ya Allah beserta kita? Kayak apa? Ada yang tahu? Kayak orang tua kita? Kayak bayangan. Kemanapun kita pergi, dia ikut. Kalau kita di sini bayangan di sana, kabur nggak? Kabur kan? Horor banget nih. Allah beserta kita tuh gitu. Kemanapun kita berada, kalau kebayangan ngeri banget ya kak. Iyalah, manapun kamu melangkah, habis dari sini yuk ke tempat dugem, ya mungkin dia ngikut juga, jangan-jangan. Makanya tergantung mau jadikan Allah beserta kita atau enggak. Tapi Tuhan bilang begini, ketika aku beserta dengan orang yang minta aku untuk menyertai, seperti Daud, aku akan membuatnya berhasil dan beruntung dalam perjalanan hidupnya. Daud dibuat berhasil dan beruntung dalam perjalanan hidupnya. Saya
dalam kehidupan mungkin pengen kayak jadi seperti bapak ibu gitu, punya penghasilan tetap. Tapi saya menyadari saya dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan, untuk berbicara, menyampaikan pesan Tuhan. Gak tahu berkatnya datang dari mana, tapi yang pasti seperti Anda lihat, saya sehat-sehat aja. Tuhan memelihara. Apapun pekerjaanmu hari ini, gak ada yang bisa membatasi pekerjaan Tuhan. Kalau Tuhan udah mengangkat, Tuhan akan buat naik, bukan turun. Tuhan akan bukakan pintu-pintu yang sepertinya tertutup. Kenapa? Karena Tuhan kita, Tuhan yang ajaib luar biasa. Alkitab mencatat tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dengar baik-baik, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkatimu. Mari kita bangkit berdiri.